Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Keila Zahra Arifia dari kelas 10 Farmasi Klinis 2. Hari ini saya akan menjelaskan dan menganalisis tentang kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Yuk simak videonya. Nah, yang pertama ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja itu apa sih? Kesehatan kerja itu artinya sehat suatu kondisi fisik, mental, sosial yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjanya. Maksudnya, sehat itu tidak hanya dari kondisi fisik, mental, atau sosial. Kini juga melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pekerjanya. Contohnya kayak kita menyapa, mengobrol, berinteraksi, bersosialisasi dengan pekerja yang lainnya. Pauline Haim menyatakan bahwa melakukan pekerjaan atau bekerja hakikatnya merupakan sumber kepuasan manusia yang paling mendasar, katalis sosial dan sekaligus juga pelengkap status serta martabat manusia. Nah, yang kedua ada status kesehatan. Status kesehatan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan ini meliputi fisik, lingkungan fisik, lingkungan kimia, lingkungan biologis, dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan fisik itu ada alami dan lingkungan buatan. Lingkungan kimia itu ada organik atau anorganik, logam berat, debu. Ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis itu meliputi virus, bakteri, dan mikroorganisme. Dan lingkungan sosial budaya ada meliputi ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Yang kedua ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini meliputi promotif, pengobatan, rehabilitasi, perawatan, dan pencegahan kecacatan. Perilaku ini meliputi kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Ada sikap, tingkah laku, dan kebiasaan. Yang keempat, yang terakhir ada genetik, faktor bawaan setiap manusia atau gen. Selanjutnya ada dasar hukum kesehatan kerja. Di sini dasar kesehatan hukum kerja itu ada banyak, namun di sini yang hanya saya jelaskan ada hanya 3. Yang pertama ada Permenaker nomor 3 tahun 1883 tentang pelayanan kesehatan kerja. Ada Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada 6. Yang pertama, ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. Ini meliputi sarana dan prasarana, tenaga, ada dokter pemeriksa tenaga kerja, ada dokter perusahaan, dan para medis. Yang ketiganya itu ada organisasi seperti pimpinan unit pelayanan kesehatan kerja. Yang kedua, ada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Ada 4 nih pemeriksaannya, ada awal, berkala, khusus, dan rumah sakit. Awal itu sebelum tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Kalau berkala itu sekali dalam setahun atau lebih. Yang ketiga ada khusus, yaitu secara khusus terhadap tenaga kerja. Ini tuh yang khusus itu berdasarkan tingkat resiko yang diterima. Ada yang keempat itu rumah sakit dilakukan 3 bulan sebelum memasuki masa pensiun. Jadi misalkan orang ini mau pensiun itu dilakukan rumah sakit. Dilakukannya 3 bulan sebelum dia mau pensiun. Yang ketiga, ada pelaksanaan P3K. Ada petugas, ada kotak P3K, dan ada isi kotak P3K. Nah, yang keempat, ada pelaksanaan gizi kerja. Nah, ini yang pertama, ada kantin, ada catering, ada pemeriksaan gizi, ada pengelola, dan petugas catering. Selanjutnya, ada pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi. Ada 2 nih, pertama ada prinsip ergonomi, dan ada beban kerja. Ya, prinsip ergonomi itu meliputi 4. Yang pertama ada antropometri, ada efisiensi kerja, ada organisasi kerja, dan ada faktor manusia dalam ergonomi. Kalau beban kerja itu seperti beban-beban yang dilakukan oleh beban-beban yang dirasakan oleh para pekerja. Contohnya kayak kelelahan, ada pengendalian lingkungan kerja, ada mengangkat dan mengangkut. Nah, yang terakhir ada pelaksanaan pelaporan, meliputi pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan penyakit-penyakit akibat kerja. Lanjut ya, di sini saya akan melanjutkan. Ada K3, ada kesehatan kerja, occupational health, merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Dalam hal ini, ada dosen, ada peserta didik, dan juga ada karyawan.
Nah, sebelum lanjut, saya juga akan menjelaskan kalau K3 itu meliputi ada keselamatan kerja, ada kesehatan lingkungan kerja, ada gas detection, ada alat pelindung diri, ada alat perlindungan pernapasan, ada P3K, ada infeksi, ada pemadam kebakaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hakikat. Hakikat kesehatan kerja itu adalah alat untuk mencapai derajat kesehatan yang tersetinggi-tingginya dan sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan kepada meningkatnya efisiensi dan produktivitas. Lanjut ya teman-teman, ini ada menurut orang ini, ada 2 orang nih. Menurut 2 orang ini, kesehatan itu bertujuan untuk peningkatan yang pertama ada untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan, ada pencegahan terhadap gangguan kesehatan, ada perlindungan, dan ada penempatan serta pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja. Nah, sekarang sudah tahu nih, menurut mereka itu kesehatan kerja bertujuan untuk apa? Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit dan golongan kerja. Penyakit dan golongan akibat kerja, maaf. Nah, penyakit akibat kerja itu kayak gimana sih? Nah, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan yang akan berakibat cacat sebagian maupun cacat total itu disebut penyakit akibat kerja. Maksudnya, penyakit ini tuh disebabkan karena dia jatuh di lingkungan kerjanya. Ada 2, yang pertama ada cacat sebagian dan ada cacat total. Yang pertama, cacat sebagian itu yaitu hilangnya atau tidak fungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya. Maksudnya bisa patah tangan, patah kaki, itu karena organ lain masih bisa berfungsi. Kalau cacat total yaitu keadaan tenaga kerja yang tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya, seperti lumpuh. Selanjutnya, di sini ada golongan-golongannya. Yang pertama ada golongan kimia. Ini tuh bentuknya ada gas, ada uap, zat cair, zat padat maupun partikel. Asalnya itu dia dari bahan baku, dari bahan tambahan, hasil samping, hasil produk, dan sisa produksi atau bahan buangan kalau golongan kimia. Selanjutnya ada golongan biologi. Ini tuh berasal dari virus, bakteri, parasit, jamur, serangga, binatang buas, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada golongan ergonomi atau fisiologi biasa disebutnya. Ini tuh akibatnya karena cara kerjanya yang salah, posisi kerjanya yang salah, alat kerjanya juga, dan ada lingkungan kerja yang salah, juga ada konstruksi yang salah. Selanjutnya ada golongan psikologi atau golongan mental. Ini tuh diakibatkan karena suasana kerjanya yang monoton, membosankan, hubungan kerja yang kurang baik, upahnya kurang, terpencil tempat kerjanya, dan tidak sesuai dengan bakat. Dan ini tuh bisa manifestasinya bisa berupa stres. Nah, yang terakhir ada penyakit akibat hubungan kerja, PAHK. Ini tuh bukan akibat karena pekerjaan, tetapi terdapat jaminan seperti kecelakaan kerja. Contohnya ada asma, tuberkulosis, hipertensi, seperti itu. Selanjutnya, sudah. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.